Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mempawah akan melakukan demonstrasi kontekstual di modul 2.3 coaching. Dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Baik, perkenalkan nama saya Heri Sumantri sebagai pengamat. Saya Budi Kurniawan sebagai coach. Dan saya Martini Nuzul Fitri sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke prasupervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik. Pak Heri, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya, baik juga, Ibu. Baik, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, bagaimana yang Ibu inginkan untuk saya amati nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian terakhir ya Ibu, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau memahami kebutuhan coach untuk mendukung coach dalam mencapai tujuan mereka dan memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan coach. Dan saya dapat meningkatkan keterampilan pembinaan saya sebagai coach. Baik. Terima kasih Ibu. Demikian praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu Martini. Apakah Ibu Waalaikumsalam. ada waktu luang untuk hari ini? Ya, baiklah Pak Budi, silahkan Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Hanya pikiran lagi pusing nih, karena ada sedikit kendala yang saya hadapi saat ini.
Oh, pusing ya, Pak? Bagaimana, Pak? Silahkan, Bapak tenangkan hati ya lebih dahulu dan pikirannya, silahkan duduk dengan tenang. Semua masalah pasti, Bapak mampu mengatasinya. Kira-kira agenda apa yang mau Bapak sharing-kan ini? Agenda yang ingin saya sharingkan ini yaitu tentang kesadaran siswa di kelas, Bu. Mohon maaf ya, Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Dari pertemuan ini, saya berharap Ibu dapat membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi ini, Bu. Ya, tidak apa-apa, Pak Budi. Justru saya selalu terbuka dan siap membantu, serta mendengarkan keluh kesah Bapak. Silahkan, boleh Bapak ceritakan saja kepada saya apa kendala yang sedang Bapak hadapi. Baik, Bu, saya ingin menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya, Bu. Yang dirasakan akhir-akhir ini maksudnya bagaimana ya, Pak? Boleh Bapak ceritakan kronologinya? Ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di sekolah kepeduliannya terhadap lingkungan kurang baik. Hal ini berdasarkan apa yang saya amati di lingkungan sekolah saya, di mana lingkungan sekolah kurang bersih dan kotor. Sepertinya saya merasa sudah gagal dalam membentuk kesadaran diri anak murid saya, Bu. Oh, jadi maksud Bapak, kesadaran siswa terhadap lingkungan sekolah secara umum belum maksimal ya, Pak, ya? Hal itu disadari dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dari siswa yang ada di sekolah. Begitu, Pak? Ya, Ibu, tepat sekali. Ini yang membuat saya jadi agak sedikit merasa bersalah, Ibu. Menurut Bapak, dari hasil pengamatan, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu belum mencapai seperti apa yang Bapak harapkan? Kalau menurut saya, hal yang menyebabkan murid-murid saya belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan, yaitu mereka seperti seenaknya saja membuang sampah sembarangan, lingkungan sekolah menjadi kurang bersih, dan saya mengharapkan lingkungan sekolah bersih dari sampah. Wah, saya sependapat sekali ini, Pak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang dapat membuat murid-murid itu bisa meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungannya? Menurut saya, kita harus memberikan contoh kepada anak murid kita bagaimana kesadaran kita terhadap kebersihan lingkungan sekolah kita. Dan murid diminta untuk ikut ambil bagian terhadap kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan sekolahnya, Ibu. Ya, kalau begitu menurut Bapak nih dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak dalam menuntun anak untuk mencapai kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah? Dari skala 1 sampai 10, posisinya bisa dikatakan 4, Bu. Dan saya berharap lagi bisa naik dari 4 ke 6 sampai 8, bahkan kalau bisa 9 sampai 10, Ibu. Wah, bagus itu, Pak. Oh iya, kalau boleh Bapak ceritakan kembali mengenai kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan yang telah Bapak katakan rendah nilai kesadaran diri anak. Hal tersebut disebabkan oleh apa ya, Pak? Ya, saya merasa kurangnya kesadaran anak dalam membuang sampah ke tempatnya. Karena anak kurang memahami arti penting lingkungan yang bersih bagi kesehatannya, Ibu. Ya, dari apa yang sudah Pak Budi sampaikan tadi, apa rencana Bapak untuk ke depannya? Rencana saya yang pertama, saya mengajak anak-anak untuk peduli terhadap lingkungannya dengan memanfaatkan sampah sebagai sarana untuk berekspresi, berkreasi dengan mengolah sampah tersebut. Menjadi sebuah kreativitas sehingga menghasilkan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan untuk berekspresi, Bu. Oh ya, begitu. Kalau begitu, selain itu lalu, apakah ada hal lain yang akan
dilakukan? Kami akan membuat berbagai tulisan atau poster untuk menjaga lingkungan supaya bersih. Saya juga akan melaksanakan kegiatan acara lomba kelas kebersihan yang dilakukan secara bertahap sehingga secara tidak langsung anak akan sadar terhadap kepedulian lingkungannya. Selain itu, dalam keseharian di sekolah, saya akan memprogramkan program One Man One Spam, yaitu setiap satu siswa memungut satu sampah. Wajib dilakukan sebelum masuk kelas dan setelah pulang sekolah setiap harinya. Oh, wah, bagus sekali ya Pak rencana Bapak. Saya mengapresiasi sekali ide Pak Budi ini. Mudah-mudahan murid-murid Bapak berhasil dan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya. Oh ya Pak Budi, ngomong-ngomong selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap perencanaan Bapak tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana, mengajak dan melaksanakan acara rutin yang menggunakan sampah sebagai sumber untuk berkreasi, sehingga murid-murid saya dapat lebih sadar dan peduli terhadap lingkungannya. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, tentu perlu dukungan dari berbagai pihak ya Bu, terutama seluruh guru harus terlibat aktif dalam membimbing dan mengawasi anak dalam upaya penegakan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Dan saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah serta teman guru serumpun saya. Jadi kami bisa sama-sama berkolaborasi untuk berinovasi sehingga kesadaran dan kepedulian anak bisa meningkat. Wah, bagus sekali ya Pak Budi. Saya sangat bangga terhadap Bapak dan tentunya sangat mendukung sekali rencana yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak ya Pak. Ya Bu, amin. Terima kasih banyak Bu Martini untuk waktunya. Saya mohon izin pamit ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Budi. Oke, baik Ibu. Berdasarkan hasil observasi saya tadi, bagaimana menurut Ibu sendiri performa Ibu dalam menunjukkan kompetensi coaching? Menurut saya Pak, performa saya tadi cukup baik dalam beberapa aspek seperti membangun hubungan yang saling percaya dengan coaching, mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menggali pemikiran coaching. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa berhasil membangun hubungan saling percaya dengan coaching dengan menunjukkan sikap yang terbuka, ramah, dan penuh perhatian. Dan saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan coaching tanpa menyela dan mengajukan pertanyaan yang membantu coaching untuk mengeksplorasi pemikiran dan perasaannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, tentu saja boleh, Pak. Baik, saya dalam ini mengamati bahwa tadi pada saat membangun hubungan saling percaya dengan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat sesuai, lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Ya, terima kasih atas penilaian Bapak. Saya senang sekali mendengar bahwa saya sudah menunjukkan performa yang baik dalam aspek tersebut. Ya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya merasa termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam membangun hubungan saling percaya dengan coaching, dan saya yakin bahwa dengan membangun hubungan saling percaya yang kuat, saya dapat membantu coaching merasa lebih nyaman dan terbuka untuk berdialog. Tepat sekali Ibu, membangun hubungan
saling percaya memang merupakan langkah penting dalam menciptakan hubungan coaching yang efektif. Ya, terima kasih atas masukan Bapak. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam sesi coaching berikutnya. Oke, dengan senang hati Ibu, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berdiskusi dengan pimpinan sekolah untuk membantu saya dalam kegiatan coaching. Baiklah, itu rencana yang bagus. Saya yakin dengan tekad dan usaha Ibu, bagian ini pasti dapat meningkatkan kemampuan coaching Ibu. Hasil pengamatan saya hari ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik sebagai bahan evaluasi dan pengembangan dari Ibu. Baiklah, Pak. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses coaching ini? Dari proses coaching ini, saya belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi coach yang efektif, dan saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya pelajari dan kembangkan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk mengikuti sesi coaching ini. Baik, sama-sama Ibu. Saya juga senang dapat membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi coaching Ibu. Dan saya yakin dengan dedikasi dan kerja keras Ibu akan menjadi coach yang luar biasa. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Pak Heri. Baik, sama-sama Ibu.